Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Perkenalkan, saya Indri Oktaviani Patilima. Saya adalah guru di SD Impres 5 Halmahera Barat, Maluku Utara. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik pembelajaran yang telah saya lakukan di sekolah, yang saya beri judul Pelita Sains melalui pembelajaran berbasis proyek di sekolah dasar. Pelita Sains adalah penguatan literasi sains melalui pembelajaran berbasis proyek. Selamat menyaksikan. SD Impres 5 Halmahera Barat terletak di Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Dalam proses pembelajaran yang berlangsung, umumnya masih menggunakan metode yang konvensional. Seperti ceramah, siswa disuruh mencatat, diberi tugas, sehingga situasi ini dapat menjadikan siswa kesulitan dalam memahami konsep-konsep dasar serta mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Kondisi ini berpotensi menghambat perkembangan siswa, khususnya dalam kemampuan literasi sains. Rendahnya literasi sains dapat berdampak pada hasil belajar yang belum mencapai harapan. Kondisi ini pun tercermin dari hasil rapor pendidikan sekolah dengan kemampuan literasi secara keseluruhan hanya mencapai 36,84%, yaitu pada kategori kurang. Menyikapi hal tersebut, sebagai guru, saya merasa tertantang untuk terus bertransformasi dalam menciptakan proses pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses berpikir ilmiah dan melatih siswa untuk memahami, menalar, dan menerapkan pengetahuan secara kontekstual. Salah satu langkah yang saya ambil adalah dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Menurut saya, pembelajaran ini dapat memberi ruang bagi siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses belajar, bekerja sama dalam kelompok, dan mengeksplorasi konsep-konsep sains melalui kegiatan pengalaman langsung. Melalui pembelajaran berbasis proyek yang dirancang secara inklusif dan responsif terhadap keberagaman siswa, saya berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang partisipatif di mana setiap siswa memiliki kesempatan untuk berkontribusi sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Langkah transformasi ini tidak hanya dimaksud sebagai perubahan metode pembelajaran, tetapi sebagai upaya untuk membangun lingkungan belajar yang memberdaya, yang menekankan pada penerapan proses berpikir ilmiah atau literasi sains dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Dalam proses penerapan pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan literasi sains, saya menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya adalah berkaitan dengan kesiapan belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran. Saya juga menghadapi tantangan dalam perbedaan kemampuan dan gaya belajar siswa. Pengelolaan waktu juga menjadi salah satu tantangan dalam pembelajaran berbasis proyek, oleh karena membutuhkan waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Tak kalah pentingnya juga, tantangan dalam menjaga motivasi dan keterlibatan siswa secara konsisten juga muncul selama pembelajaran berlangsung. Sebagai respon terhadap berbagai tantangan yang muncul, saya melakukan beberapa aksi agar peningkatan literasi sains dapat tercapai secara optimal. Pertama, untuk menghadapi tantangan kesiapan siswa, saya melakukan pendampingan secara bertahap melalui kegiatan orientasi awal. Pada tahap ini saya menjelaskan konsep dasar pembelajaran berbasis proyek, peran, tanggung jawab dari masing-masing anggota kelompok. Di sini saya juga melibatkan beberapa rekan sejawat, kepala sekolah, dan beberapa dosen sebagai observer pada praktik pembelajaran saya. Selanjutnya, saya menyesuaikan rencana pembelajaran dengan membagi kegiatan proyek ke dalam beberapa tahapan kecil yang memiliki target dan tenggat waktu yang jelas. Ada juga beberapa proyek yang dilakukan di rumah dengan pendampingan orang tua sebagai mitra dalam proses pembelajaran siswa. Misalnya, dalam proses sains tentang perubahan wujud benda, siswa menggunakan bahan-bahan yang tersedia di rumah, seperti melakukan proyek perubahan wujud benda dari gas menjadi cair, dari cair menjadi gas, dan juga proyek bahan wujud benda dari padat menjadi cair. Saya juga memberikan kesempatan kepada seluruh kelompok untuk mempresentasikan hasil proyek mereka di depan kelas. Hal ini terbukti meningkatkan rasa percaya diri, tanggung jawab, serta semangat belajar siswa. Pada setiap tahapan yang dilakukan, selalu dilengkapi dengan refleksi singkat agar siswa dapat menilai kemajuan dan kesulitan yang dihadapi. Dampak dari proses pembelajaran berbasis proyek ini tidak hanya terhadap peningkatan literasi, tetapi bagaimana siswa mampu membangun pemahaman yang lebih bermakna dan berkesadaran melalui pembelajaran yang kontekstual. Selain itu, kolaborasi di dalam kelompok juga melatih siswa untuk berkomunikasi dan bersikap saling menghargai pendapat sehingga tumbuhnya rasa percaya diri dan kemandirian dalam diri siswa.
Saya merasa senang ketika saya dapat membagikan praktik baik ini kepada rekan-rekan guru di sekolah, komunitas belajar, maupun di sekolah-sekolah lain di Kabupaten Halmahera Barat. Di salah satu praktik pembelajaran, saya berhasil mendapatkan hak cipta karya ilmiah pada karya rekaman video pembelajaran dan juga poster pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan Ibu Indri menurut saya sangat menginspirasi, kreatif, dan punya ide bahwa mengajarkan sains bukan sekedar pemahaman, tetapi lebih kepada membangun karakter pembelajaran kepada anak-anak, karena anak-anak menjadi lebih berani bertanya dan mencari solusi. Proyek yang dilakukan Bu Indri menjadi seperti jembatan yang menghubungkan teori sains di buku dengan kehidupan di dunia nyata. Kami lebih mudah paham. Pembelajaran juga menjadi lebih seru dan menantang saat ada praktek-praktek itu. Pokoknya keren. Semoga Ibu Indri selalu menciptakan pembelajaran yang bermakna dengan cara-cara yang menyenangkan. Saya berharap Ibu Indri terus melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran dan menjadi contoh bagi guru-guru lain, serta tidak bosan-bosan untuk berbagi praktik baik di sekolah. Demikian tadi video praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Shalom.